Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mahdi dari Fakultas Teknologi Industri Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan kultum yang berjudul Makna Islam. Dalam Islam, terdapat rukun Islam. Rukun Islam sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, percaya kepada Nabi Muhammad dan Allah, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Yang kedua yaitu kita harus menjalankan salat. Salat itu sebuah kewajiban. Dan yang ketiga yaitu kita harus memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu, kepada ke fakir-fakir miskin atau kaum du'afa atau musafir yang memerlukan. Yang keempat yaitu kita harus menunaikan ibadah haji, dalam kutip apabila mampu. Jika kita merasa mampu, maka kita wajib menjalani ibadah haji. Jika kita belum mampu, maka kita bisa beralih ke umroh ataupun hal lainnya, ataupun kita bisa menabung terlebih dahulu untuk bisa melakukan ibadah haji. Dalam arti mampu ini bahwa banyak hal dalam sudut pandang Islam. Bisa disebut apabila mampu dalam harta, ataupun emang orang itu sudah diberikan Allah sebuah jalan untuk melakukan ibadah haji. Dan yang terakhir yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam umat Islam atau dalam Islam sendiri, kita sebagai muslim diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan tapi dalam Ramadan ini terdapat beberapa sebuah keterkecualian, seperti ibu yang hamil atau perempuan yang sedang haid ataupun lainnya. Nah, dalam sendi-sendi Islam yang tadi saya sebutkan, bahwa apabila kita sebagai hambanya atau sebagai umat muslim, ketika menjauhi semua larangan tersebut atau mendekati rukun-rukun Islam, kita bisa menjadi hamba yang taat, dan kita juga bisa terhalang oleh kekafiran sendiri. 5 sendi tersebut di atas merupakan rukun Islam. Barang siapa yang meneladaninya atau menjalankannya dengan sempurna, maka Allah akan meninggikan derajatnya dan menjauhkan dia atau menjauhkan umatnya tersebut dari sebuah kefakiran. Apabila kita hanya beramal dalam lisan tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan nyata atau mengimplementasikan, maka kita bisa menjadi sebuah hamba yang etikot atau hamba yang mempunyai sifat fasik. Fasik dan etikot ini sebuah ciri hamba yang munafik, dan Allah membenci hamba-hamba yang munafik. Hamba munafik itu seperti apa? Hamba munafik itu hanya tidak munafik sendiri berarti yaitu hamba-hamba yang tidak menjauhi larangan Allah dan hanya ingin dipuji atau divalidasi oleh manusia saja. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Surat Al-Imran ini sudah menerangkan atau menjelaskan bahwa agama yang lain selain Islam itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat muslim, yaitu kita harus bangga, kita harus bersyukur karena kita dari lahir ataupun kita sebagai mu'alaf, kita sudah menjalankan atau kita sudah menemukan jalan yang tepat dan jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali tidak akan diterima daripadanya, sedang ia di akhirat kelak termasuk golongan orang yang rugi. Dan ada lagi sabda Nabi Muhammad SAW yang berkata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Yang artinya, barang siapa melakukan suatu amal yang tidak berdasari keterangan kami, maka adalah tertolak. Berdasarkan hadis di atas telah jelas bahwa sesuatu yang tidak ada hadisnya ataupun tidak ada suatu keterangan dari Nabi Muhammad SAW ataupun dari sumber-sumber Al-Quran, maka akan ditolak, maka akan tidak terima amalan-amalan tersebut pada Allah SWT. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat muslim, wajib untuk meyakini rukun Islam yang sebelumnya saya sebutkan tadi dan menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT. Kita perlu meneladani sebuah hal tersebut agar menjadi manusia ataupun menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT.
Sekian dari saya, sebuah kultum yang semoga bisa menginspirasi ataupun semoga bisa memberikan pandangan-pandangan yang baru terkait Islam, dan saya harap kultum saya kali ini memberikan manfaat bagi kalian yang mendengarkan. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.